Om Dewi Saraswati, sembah sujudku padamu. Semoga sinar pengetahuan melimpahi kehidupanku. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Kali ini Santi berada di Jakarta Selatan, Ratu Desi. Tepatnya di Jalan Muhammad Kahfi 1 nomor 99 di Puri Luxury Sanur, Jakarta Selatan. Tepatnya di Ciganjur, seperti itu. Sebelumnya matur suksma untuk kesempatannya, sudah diskusi di Jakarta, kemarin di Solo, terus sebelumnya di Bali, seperti itu. Nah, Ratu Desi, ini kan ada menyambut atau segera ada Hari Saraswati. Jadi sebagai Santi mewakili generasi milenial atau generasi anak muda ingin banyak belajar tentang di Hari Saraswati, karena biasanya kita hanya mengenal seremonial aja, dalam arti hari ini Hari Saraswati, nanti ada upacara, udah sekedar itu aja. Tapi secara ilmu, secara banyak hal kita masih belum banyak mengerti seperti itu. Baiklah, ini untuk pertanyaan pertama, yaitu tentang sosok Dewi Saraswati ini siapa nggih? Kok bisa menjadi inspirasi di agama Hindu tentang pendidikan atau ilmu? Seperti itu. Mohon dijawab. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para pemirsa Santi Dharma Chandra dimanapun berada. Ya, tentu dalam kondisi yang sehat walafiat. Ya, dan terima kasih atas setia mendengarkan dalam paparan ini. Ya, tentu sebelum ke Dewi sosok beliau, terus coba beri dulu latar belakang situasi dunia, situasi kehidupan ini. Ya, sebenarnya kalau dikaitkan dengan fenomena alam, ya kalau ngomong Kali Yuga itu kan sudah di penghujung, sudah beralih ke dua para. Ya, bisa saja pemahaman tokoh tertentu lain, tapi faktanya sudah seperti itu. Banyak contoh yang bisa dikaitkan kenapa dua para kan. Ya, tapi fenomena Kali Yuga itu belum bisa habis begitu saja. Ya, contoh ya di perilaku umat manusia, ya, tidak mengklaim satu sama lain hal. Ya, tentu masih mengedepankan materi. Masih mengedepankan ego, masih mengedepankan yang lain. Dan termasuk apa yang dikatakan oleh Nitya Sasa, di mana ketika zaman keributan tiba, itu yang masuk Kali Yuga, walaupun sekarang sudah berakhir, tapi itu belum sepenuhnya hilang, belum sepenuhnya murni lagi. Nah, yang kedua ada Purwosanghara. Purwosanghara itu salah satu karya dari Dapedanda Madi Suleman. Itu karena beliau sampai ke era milenium, dalam arti 2000-an, 2000-an. Tapi beliau berusia 120 tahun. Itu karyanya banyak sekali. Itu mengungkapkan hanya keluhuran budi, hanya keluhuran budi yang bisa mengatasi atau keluar dari jebakan Kali Yuga, jebakan Purwosanghara ini. Ya, artinya Kali Sanghara artinya kali itu tanda kali. Kali bukan sungai, ya. Kali itu yang cirinya adalah pihak yang berseberang pendapat, berseberangan pemikiran, berseberangan kontra, pro kontra. Nah, apalagi di zaman Kali Yuga ini, di zaman dua para ini jelas ada dua kelompok yang benar dan merasa benar. Ada yang benar dan ada kelompok yang merasa benar. Nah, itu alam. Ya, untuk itulah bicara Dapedanda Madi Suleman mengutip dalam Kekawin Purwosanghara, hanya keluhuran budi. Nah, untuk bisa meningkatkan keluhuran budi, harus membaca, menghayati dan menyelami sastra.
karya sastra. Oh, nggih. Pertanyaannya kenapa sastra? Nggih. Nah, sastra itulah penulis atau yang berkarya menuliskan itu, ya, menuangkan pikirannya, itulah sublimasi antara fisiologis dengan estetik. Itu loh, fisiologisnya adalah tersublimasi. Makanya rasa tadi itu lanjutkan semua itulah yang menjadi suatu pengalaman titik pengalaman religius. Nah, itu poinnya kenapa sastra. Nah, sastra berbeda dengan buku. Kalau buku cenderung ya mata petik ya lebih ilmiah tapi tidak mendalam. Nah, di situ sastra itu mampu tidak hanya diikut tapi dia masuk ke ranah rohani. Nah, itu poinnya. Jadi itu yang maksudnya kenapa harus membaca sastra. Tantangannya apalagi sekarang jarang sekali orang mau menyentuh itu. Sedangkan karya sastra itu banyak sekali hal-hal yang bersifat filosofis, ya bersifat yang rohani ada di dalam karya sastra itu. Nah, itu dulu. Nah, masuk sekarang ke pengertian Saraswati. Jadi manusia hidup itu sebenarnya perlu pengetahuan. Jadi untuk menjadi seorang bebudi luhur ya. Tapi pengetahuan itu kalau manusia tidak berpengetahuan sama tidak orang itu dia bisa membuat dirinya hidup. Sadar nggak sadar itu di situ. Ya, nanti itulah hal ini dituangkan oleh dalam konteks Hindu adalah Betara Siwa. Beliau disebut dengan Betara Nilakanta. Nama lain dari Betara Siwa itu Betara Nilakanta. Itulah dalam sloka dalam Sanskritnya ada. Dalam dalam Kawi juga ada. Tapi intinya beliau menjelaskan pada umat manusia untuk mencapai kemasyuran diri masing-masing umat itu perlu pengetahuan, perlu baca, karena sayang ini Tuhan dalam masa itu mewujudkan diri beliau dalam pengetahuan, masuk ke situ sebagai Dewi Saraswati untuk perdana, bukan karena jadi itu juga, bukan karena figur patung itu tidak. Jadi Sang Dewi lah turun dalam hati itu menjadi mewujudkan pengetahuan itu dalam wujud beliau perdana. Ya, Dewi, makanya Dewi kan. Dewi Saraswati. Nah itu. Nah cuma kalau kita lihat sekarang pengertian Dewi Saraswati, itu kan sosoknya kan. Nah, sosoknya. Tapi pengertiannya adalah kalau di India puja terhadap Saraswati itu namanya Murti Puja. Ya, mereka dirayakan dalam Murti Puja, dalam pemujaan itu namanya Murti Puja. Nah, kalau di Indonesia tidak dalam bentuk patung, tidak dalam bentuk pura, tidak dalam bentuk perayaan, tidak dalam bentuk pura, tempat dan ataupun yang lain. Ya, tapi dalam bentuk perayaan. Perayaan itu ada di Indonesia diyakini beliau pengetahuan Saraswati itu berstana di aksara. Anacaraka itu huruf Anacaraka itu bukan ABCD loh. Aksara itu Anacara, di situlah beliau berstana. Nah, itu sebagai pengetahuan itu yang membuat beliau hidup di aksara. Makanya kalau kita lihat di Bali, etika seseorang yang mau membaca sesuatu, kekawin apa, pasti melakukan sembah dulu, izin dulu, atau puja. Tidak sembarang ambil gitu. Karena semua diyakini itu. Ya. Dan yang kedua, di Bali khususnya perayaan itu kan pada hari Saraswati itu umat pada umumnya sekolah murid-murid tidak ke sekolah, bukan mau bintangnya dulu, tidak ke sekolah, tapi ke Suringge, khususnya di Bali Selatan, Denpasar, Sanur itu Bali Selatan itu tidak. Jadi kan masih sampai saat ini
perayaan itu masih dilakukan di Griya Nangklincir, di Griya Sulingge. Itu kenapa itu alasannya harus di Sulingge untuk anak-anak sekolah nih? Bukan untuk anak sekolah, karena Ida Saraswati itu disimpannya kan di Sulingge, lontar di Sulingge. Oh, nggih. Weda-weda di Sulingge. Nggih. Bukan weda dalam arti mau puja. Nggih. Gitu. Nah, untuk itu kembali lagi kepada peran Saraswati. Saraswati dirayakan pada dua wuku. Nggih. Kapan nih perayaan untuk Hari Saraswati? Hari Saraswati dirayakan setiap 210 hari. Ya, 210 hari 6 bulan. Ya, Bali. Nggih. Ya, 210 hari. Itu pada yang jatuh pada hari Sabtu Umanis waktu gunung. Sabtu Umanis waktu gunung itu untuk Hari Saraswati. Saraswati yang pertama ya, perayaan pertama. Nah itu besoknya di Banyu Pinaro kan masih rangkaian Saraswati. Ya itu nama di Puku. Habis Manis Paing kan. Puku Paing Sinta. Jadi dua uku dia di akhir waktu gunung, di awal Sinta. Itu mengandung makna. Ya pelaksanaan di Sundari Gama dilakukan Brata Saraswati itu pada Saraswati sebagai penghormatan pada itu dari pagi sampai siang hari tidak membaca, tidak menulis tentang yang terkait dengan Weda. Itu pantangannya, beratanya menghormati itu ya. Nah itu datang ke Rada, datang ke Sulingge, ambil Bandan Saraswati, kemudian taruh itu sembahyang. Nah kemudian kalau itu baru separuh ya. Kalau yang penuh beratanya 24 jam tidak melakukan baca dan lain-lain. Ada tata beratanya. Ya berata dalam Sundari Gama dijelaskan. Ya kalau yang separuh tadi sampai siang hari, dari siang hari boleh membaca dan malah malam dianjurkan jadi malam sastra. Oh malam sastra. Contohnya kegiatan malam sastra itu apa sih? Ya membaca sloka-sloka, kemudian diskusi, bukan berdebat ya. Kayak sharing gitu nggih? Iya diskusi dia dalam waktu loh. Itu ada maksudnya apa dikhususkan untuk anak-anak muda, ada apa seluruh usia? Ya, seluruh usia, bukan kan pengetahuan itu bukan khusus untuk milenial aja, bukan orang tua aja. Tadi kan manusia hidup. Kalau tanpa pengetahuan dia tidak akan bisa hidup, tidak akan bisa mencapai kemakmuran. Gitu. Makanya dan tidak bisa mengatasi sakit dan lain-lainnya. Nah itu pentingnya Saraswati itu tidak hanya pengetahuan itu saja. Tuh, itulah makanya Sang Hyang Widi turun sebagai Dewi Saraswati. Ke situ kan pada dasarnya kalau kita sembahyang Saraswati sama dengan kita sembahyang pada Tuhan Sang Hyang Widiwasa. Seperti itu. Iya dong, bukan dewa-dewa yang tapi karena beliau manifestasi daripada Sang Hyang Widi. Pada bawah Sang Hyang Widi. Tapi kan contohnya Ratu Santi mau tanya ini. Biasanya kan setiap dewa, setiap dewi itu ada mantra khususnya. Misalnya kalau Dewa Siwa, Santi tahu kan kayak Om Namah Siwaya seperti itu. Sedangkan apalagi kalau hari Siwaratri, itu kan kita bisa berjapa Om Namah Siwaya 108 kali atau kalau khusus untuk Hari Saraswati ini ada japa khususnya atau bagaimana, Ratu? Ada mantra khususnya atau bagaimana? Ya jangan ke situ dulu dong, itu kan udah penghujung itu. Penghujung. Belum. Sekarang apa sih bukti, apa yang kita harus lakukan pada Saraswati? Kan begitu dulu. Simbol Saraswati itu apa? Kemudian apa buktinya kalau itu Saraswati itu penting? Kan itu dulu. Boleh. Ya. Karena Dewi Saraswati jadi dirayakan dalam bentuk reraina, hari raya. Ya, di sana dengan multi puja. Nah, pada saat itulah saatnya kesadaran. Kenapa? Kalau seseorang sudah memain pengetahuan, itu orang jadi bijak. Apa simbol bijaknya? Itulah Dewi Saraswati, dia simbol dalam figur Dewi itu membawa apa? Genitri. Nah itu sebenarnya yang ini bukan gitar, itu sebenarnya wina. Wina itu rebab. Itu loh. Ya kemudian ada teratai. Teratai. Ya, ada lagi apa?
Ada di atas burung merak, kemudian ada di atas Angsal, di sampingnya ada burung merak. Itu dulu yang ditanya. Kenapa kok membawa simbol itu? Kenapa? Ya, kalau genitri, si simbol bawa pengetahuan itu dia akan ada habis. Oh, jadi filosofi dari arti genitri itu bahwasanya pengetahuan itu tidak ada habisnya. Jadi setiap manusia itu harus belajar sampai akhir hayat. Ya, bukan jadi manusia sampai akhir hayat, tapi pengetahuan itu tidak akan pernah habis. Ya, sampai hayatnya habis, pengetahuan tetap tidak akan habis. Itu genitri. Nah, kedua, tadi apa? Wina rebab. Wina. Ya, rebab itu kan sesuatu yang indah. Oh. Kenapa di India dibuatkan Dewi simbol Dewi Saraswati cantik? Karena sesuatu yang indah, sesuatu yang cantik. Pengetahuan itu sesungguhnya indah. Sesungguhnya indah. Nah, yang ketiga ada apa? Bunga teratai. Bunga teratai. Ya. Sesuatu walaupun itu pengetahuan, sama karena perwujudan Sayang Widi, dia punya badan, Buana Agung, Buana Alit. Oh, jadi ya tidak begitu saja. Ya, Buana Agung, Buana Alit, sama dengan cuma itu, makanya simbol Padmo tadi. Angsa. Angsa adalah binatang yang suci. Oh. Satu, tidak pernah tidak ada angsa yang berantem kan? Nah, artinya kalau seseorang sudah memiliki pengetahuan, ya tentu tidak akan memunculkan sikap arogan dan lain-lain, kayak merasa paling gitu kan. Ya, pokoknya tidak akan ada sifat yang perdebatan gitu. Yang perbincangan tadi. Itu simbol angsa. Kedua, bisa memilah mana yang makanan, mana yang sampah. Itulah angsa. Ya, itu simbol angsa. Jadi artinya kalau seseorang sudah memiliki pengetahuan, pengetahuan tinggi, tidak patut melakukan yang bertentangan dengan kebenaran itu. Oh, jadi jangan lihat cuma makanya tadi ya maaf dan petik. Ya seorang datang besok gitu aja, habis itu lewat saja. Ya, apalagi Banyu Pinaro ke pantai mandi dan lain untuk kepentingan yang lain, tidak mengerti esensi makna apa yang dimaksudkan oleh Saraswati. Ya, terus merak. Kalau orang sudah berpengetahuan, orang sudah bijak, itu pasti punya wibawa. Tidak warna. Taksunya mungkin di taksunya. Ya kalau taksu orang kan itu Bali banget gitu. Bali sentris taksu kan. Tapi kewibawaan gimana sih? Orang perlu harkat martabatnya. Perlu. Ya itu, tapi dengan dasar gimana? Ya dasar berbuat itu. Dasar pendapat itu. Nah, pengertian Saraswati sebenarnya Saras dan Wati kan? Saras dan Wati. Saras itulah Sanskritnya itu mengalir. Wati memiliki. Jadi kalau sudah pengetahuan itu akan memiliki yang sifat mengalir yang tidak akan ada putus. Dan memiliki ya orang yang seperti itu. Nah itu maknanya. Nah sekarang bagi generasi muda terpikir nggak bahwa sedalam itu? Tidak terpikir. Paling acara untuk khusus seremonial aja datang ke itu acara-acara udah selesai. Ya, makanya pengetahuan itu dianggap seperti itu saja. Sedangkan pengetahuan itu jiwanya yang tadi yang merubah sikap perilaku. Makanya di khususnya di masyarakat tadi dijelaskan. Ibaratkan kalau orang yang tidak berpengetahuan itu sama dengan bunga yang merah menyala. Ya, sekalipun itu dia ada keturunan bangsawan, keturunan orang ini, ya tidak berguna apa-apa. Contoh, bunga merah marak warnanya, tapi ada harumnya enggak? Kalau tidak ada pengetahuan, tidak punya harum. Apa arti sebuah bunga tidak harum? Jadi haruman itu isinya dari bunga tersebut. Tadi kan kewibawaan itu kan dari nilai yang dihasil oleh bunga. Bunga itulah yang dimaksudkan tadi pengetahuan kan. Bahkan seseorang harus dapat itu. Itu pengertian. Ya, nah sekarang sesudah dilakukan tadi, ya sudah dilakukan tadi. Kenapa itu tadi ke
pertanyaan tadi ke Sulinggi. Jelas di Sulinggi itu beliau yang masih menjaga, masih merawat, masih dalam hati, masih sasananya, etikanya masih berlaku. Kayak tulis tadi puja itu, puja Saraswati, ada Saraswati puja. Tapi kan tidak diumumin. Maaf dalam seperti kayak tadi Mujapun Namo Siwaya itu tidak begitu. Ya, sekarang coba ada sesuatu ilmu pengetahuan apa mesti diomongin di mana-mana setiap saat. Tidak. Itu kalau mau menghormati, mau menjaga kesucian daripada pengetahuan itu seperti itu. Ada tempat dan ada waktu. Ada orang yang tepat enggak? Nah itu puja Saraswati. Ya, setawanya ada, tapi tidak disebutkan. Setiap saat dengan umum. Ya, maka itu setawo itu termasuk sakral kan. Ya, tidak diomongin sembarangan, tidak disebut sembarangan. Ya, itu tentang puja. Nah, kemudian ngapain sih orang yang pertama ya Hari Saraswati itu datang, ya kan? Satu ya minta kesucian kan, minta karena kita dulu, yaitu nunas atau apa namanya, itu memberi sesuatu kepada beliau, atau sesuatu untuk dihubungkan. Untuk apa? Untuk buku-buku yang terkait Weda, kitab suci, itulah dikumpulkan. Bukan berhala lagi, nanti kan sebenarnya berhala nanti atau buku aja disajenin dulu kan salah lagi. Kulitnya iya, tapi isinya gimana? Masa isinya kita makan terus kulit dibuang aja? Nama habis dibuang. Nah, itulah cara menghormati. Nah, kalau lagi di Juru-Terusi di Sanur itu yang mau bantu seperti tidak boleh perempuan. Kok nggak boleh perempuan? Artinya kan menjaga kesakan ke perempuan. Kotor kain, ada lagi apa macam-macam kan? Ya kalau ada yang lagi kan tidak terkena itu. Itu salah satunya. Dan itu juga makanya yang masuk ke tempat itu kan tempat khusus. Kan tidak pusaka di mana? Sarenkawan itu. Ya pusaka, ya bukan Sarenkawan itu kan Merajang. Tapi pusaka itu di mana? Apa tempat ini? Kan tidak. Lontar-lontar di mana? Kan di tempat khusus kan. Nah, boleh nggak sembarang orang yang tahu? Tidak boleh. Itu makanya ada kekhususan. Ya, mereka yang orang ya yang ada di keluarga itu yang boleh apa saja. Nah, itu. Kemudian setelah itu apa? Begitu. Dan balik ke rumah, baru besoknya ya namanya Banyu Pinaru. Banyu Pinaru itu kenapa Banyu Pinaru? Ya banyu kan air. Pinaweruh, banyu air Pinaweruh. Itulah air suci pengetahuan. Air suci pengetahuan. Air suci pengetahuan itu simbol. Nah simbol itulah yang dimaksud dengan kalau pada hari itu air kungkuman. Dan ada yang tadi apa? Ada tadi bacaan sesuatu sudah diaturkan. Kemudian kungkum kita, kemudian sembahyang. Kemudian Munas kasih peratnyan. Nasi peratnyan itu semacam apa? Bukan prasadam ya. Dibuatkan khusus, ada nasi kuning, lauk pauk, sederhana. Kemudian ada loloh. Loloh itu jamu. Jamu itu namanya sadrasa. Ya tahu rasa pahit getir hidup itu ada 6 kan. Pahit asin lupa getir dan itu loloh itu. Jadi setelah mendapat ini ditambah dengan jamu tadi. Loloh. Ya loloh ya. Nah, dengan dasar itu, nah itulah pengetahuan rangkaian daripada Saraswati. Nah, kenapa ke sumber air? Ya, bisa pantai, bisa juga gunung, bisa juga beji ya kalau di Bali beji, kalau di Jawa kan sendang. Jangan dikritisi loh, jangan bicara sendang loh. Kalau di Bali ngomong sendang nggak ngerti, oke. Nah kalau di Jawa ngomong beji kan orang nggak ada yang tahu, taunya sendang. Jangan yang begitu
dikritisi dengan kritisi yang tidak tepat. Ya, dengan dasar itu itulah rangkaiannya. Ya, sumber air karena itulah yang dimaksud mencari air kesucian pengetahuan. Nah, dengan dasar itu, dengan pengetahuan itu, ya, boleh enggak setelah dapat pengetahuan digunakan untuk kejahatan? Tidak boleh. Kenapa? Kan tadi air kesucian itu katanya. Ya itu kan filosofinya. Tapi prakteknya, pemahaman sekarang, saya dapat kepintaran, boleh nggak untuk melakukan kejahatan? Tidak boleh. Nanti esensinya hilang. Bukan esensinya, prakteknya kan situlah tidak bisa menjaga, manusia tidak bisa menjaga apa, tidak bisa berterima kasih, tidak bisa menjaga, tidak bisa apa mestinya dia lakukan. Nah, itulah untuk bisa memajukan itulah prosesnya perlu ada Pawintanan Saraswati. Oh, Pawintanan Saraswati. Karena ini kan sakral, bukan soal kita mau meninggi-ninggi sesuatu, tidak. Makanya di awal diberikan dulu pengumuman. Di hal-hal yang negatif itu makanya ada Pawintanan Saraswati. Memang karena terkait kepada lidah, makanya ada kerajaan di lidah kan. Jadi agar bisa berucap baik seperti itu. Ya, artinya diputihkan dulu hal-hal yang negatif pada badannya. Nah, yang utama adalah lidah. Makanya Saraswati juga berarti makna dari ucapan. Ya, Saraswati juga bisa diarti makna dari ucapan. Itu jadi mengalir pengetahuan adalah makna dari ucapan. Nah, dengan dasar itu tadi Pawintanan Saraswati itu penting. Nah, bagi yang awal. Untuk Pawintanan Saraswati karena penting. Itu bisa dimulai dari usia berapa, Rata? Ya, orang mau belajar usia berapa? TK. Ya, tentu ya. TK itu sudah melekat dengan pengetahuan belajar atau masih bermain? Kalau usah bermain kan belum. Kan belum. Jangan diartikan kalau udah sekolah. Kan kapan dia mulai menyentuh menulis dan lain-lain. Dan kapan dia memasukkan pikirannya dengan pengetahuan itu. Ya, kalau tuh saya lihat, ya kalau sekarang boleh dan bisa dan boleh dan jadi itu kan di lihat yang sama. Enggak. Bisa kan tadi kalau menurut Bali kan bisa itu bisa. Ya tadi itu boleh. Ya, contoh yang konkret. Ya Santi baru berumur 10 tahun. Bisa naik motor. Udah boleh belum? Belum boleh. Kenapa? Gak punya SIM. Itu kan beda, bisa dan boleh itu kan beda. Bisa dalam arti keterampilan. Boleh izin. Kalau belum memenuhi syarat untuk persyarat itu dia tidak boleh. Itu maka tadi kembali lagi kapan usia orang sudah mulai belajar pengetahuan menulis tentang apa itu baru di Winten. Jadi artinya yang paling tepat ya bukan TK tapi apa SD kan udah mulai kan. Ya SD. Ya, SD pun kalau bicara kurikulum dulu kan baru belajar agama tuh kelas 5 SD dong. Baru ada agama. Ya, nah itu. Nah dengan dasar itu perlu juga dipahami aturan-aturan mainnya. Ya, tidak hanya asal. Tadi apa? Nah, lanjut masih seputar Pawintan. Kalau Hari Saraswati kan 6 bulan sekali, Ratu, ya kan? Yang tadi 6 bulan sekali berarti 1 tahun 2 kali untuk Hari Saraswati. Nah, misal mau Winten Saraswati itu apakah seumur hidup hanya sekali? Apakah boleh secara kontinu setiap hari Saraswati mau Winten lagi, nanti Hari Saraswati mau Winten lagi? Itu apa boleh? Ya, bukan boleh, kita kontekin dulu. Gimana? Pawintanan Saraswati apa hanya untuk yang mau sekolah? Pawintanan Saraswati itu artinya berkaitan dengan suatu seseorang akan menyentuh ranah rohani. Contoh, orang jadi pemangku terkait dengan Saraswati enggak? Terkait. Nah, kalau itu kenapa dia harus nunggu 6 bulan Saraswati? Dia belajar aksara enggak di situ? Belajar. Nah kalau itu gimana tadi? Iya. Ya kan? Jadi tidak
harfiah diartikan itu Saraswati harus 6 bulan sekali, kegiatannya dulu. Contoh, kalau yang jadi pemangku, kan dibentan apa dulu? Winten Saraswati dulu. Iya, Winten Saraswati, Winten Sari, Winten Saraswati, Winten Sari. Ranah untuk masuk rohani itu Saraswati. Sesuai apa yang akan di konsep ini skala itu bisa mudah masuk. Ya, Sari peningkatan, baru Winten pemangku. Ya, kalau orang Triguna begitu juga. Triguna tahu pemerintahan Triguna? Belum tahu. Triguna itu pemerintahan profesi. Tukang Banten, tukang hebat, tukang apa undagi, ya desa pengarah Banjar. Ya, ada pengetahuan nggak di situ? Setiap perlu ada memasukkan pengetahuan, seyogianya diawali dengan pewintenan Saraswati. Oh, seperti itu. Pengetahuan kan, pengetahuan Saraswati adalah pengetahuan kan. Akan terkait masuk ke ranah pengetahuan, itulah perlu dilakukan pewintenan Saraswati. Dulu, ya kan? Bukan karena umur ya, bukan karena dia sekolah dan tidak sekolah. Mau masuk tahap atau etape belajar, belajar pemangku, belajar apa saja profesi yang lain. Ya, nah, baik. Misal kalau di Bali itu kan udah hal biasa nih, kayak mau acara mau winten dan lain-lain pas waktu hari Saraswati. Gimana sih pelaksanaan hari Saraswati di Bali dan di luar Bali itu bagaimana? Apakah ada yang beda, apakah sama atau bagaimana? Ya, sebelum ke sana saya ingin sampaikan dulu. Kenapa begitu ketatnya seolah-olah apa itu Guskala, apa itu tadi ada di Karasiwo memberikan berkat itu ada suatu boleh dibilang mitologinya. Ya, tahu ceritanya Utarkandanya Ramayana. Ya, kadang-kadang Rawana itu murni dia raksasa atau apa? Tahu kakeknya dia siapa, ayahnya siapa? Belum. Kakeknya Resi Somali. Bapaknya Resi Walsasya. Ya kan? Waisrawa. Bapaknya, Resi loh bapaknya. Jadi itu kan sosok tampilan raksasa dan itu kan sifat. Nah, itu kan berarti dia berkuasa itu di manusia, itulah tatanan penciptaan. Artinya dia bersaudara tiga laki-laki. Ya, Rawana, Kumakarna, Wibisana. Ya, kakeknya menyarankan dia harus semadi tapa di gunung A, gunung B, gunung C. Rawana di gunung A selesai. Ya, dia dapat nugrah kesaktian untuk menjadi raja yang kena, raja yang kaya kan. Ya kan? Di sana menjadi orang yang bijak. Ya kan? Nah, Kumakarna minta apa? Sukasada. Jadi kalau Sukasada itu kan berarti kekuatan alam ini, kekuatan dewa itu sudah dimiliki oleh dia. Bisa mengalahkan dewa. Nah, kalau dalam konteks itu yang berwenang memberikan anugerah siapa? Kita ada Brahma. Kalau seseorang apa itu dia dari orang apa dia melakukan syarat tapanya itu sudah lulus, boleh nggak Dewa Brahma tidak memberikan anugerah? Itu hadirnya dewa. Ya, dalam kalau dia persyaratan terpenuhi, memenuhi persyaratan, dia pasti dapat anugerah. Takasur kan Aditya dari banyak kan punya sakti. Tapi kenapa dia pasti ada, nggak usah jauh-jauh, karena kan sakti dia mana. Tapi apa itunya dia? Ketika dia lupa dengan itu, dia akan dicabut kesaktiannya. Itu loh. Jadi nggak bisa dong mau yang kita minta sesuatu udah dikasih kita gunakan, tidak bisa. Nah, itulah ketika sudah Kumakarna ada dapat Rawana dapat, Wijaya dapat, kita giliran Kumakarna. Nah, betul. Wah, para dewa langsung menghadiri
menghadap kepada Betara Brahma. Gimana ini? Pasti Betara Brahma akan ngasih anugerah. Dan dia mintanya Sukasada. Sukasada kan udah kesaktian dewa itu. Nah, dengan dasar itu dunia pasti akan lanjut. Kalau kekuatan itu dipegang oleh kekuatan raksasa. Gitu loh. Akhirnya apa? Bagaimana? Ya kalau Betara Brahma kan harus adil dong. Ya kan? Itulah Dewi Saraswati kan sebagai dewinya Brahma. Itulah ditugasi untuk menyelinap di lidahnya. Paham? Ya kalau kan salah dong, kalau dia kan salah, dia pasti akan disalahgunakan. Bukan itu. Itulah dia jadi ngomong dia begitu giliran udah mau minta apa, kan pasti begitu kan kalau udah selesai apanya. Dia kan ngomongnya Sukasada. Sada itu apa? Tidur. Suka tidur. Ya suka tidur, makanya dia kan tidur terus di Kumbhakarna. Ya, jadi Suktasada. Sukta itu kan tidur. Dia ngomong Suktasada jadi bukan Sukasada. Nah itulah perannya Dewi Saraswati masuk ke lidah untuk menghalau kemungkinan kejahatan, penyalahgunaan sebuah anugerah. Gitu loh. Nah itulah keadilan. Gitu. Bukan dia tidak boleh menerima, tapi penggunaannya begitu juga yang lain. Termasuk yang semua punya kelemahan kan. Rawana mati di mana kan? Dia kalau kena tanah pasti hidup. Ya, kalau kena tanah begitu mati bunuh jatuh ke tanah hidup lagi. Nah, ketika itu ditiup Betara Bayu yang kerja. Jadi hanya nyangkep dia di pohon. Paham? Nah itulah kebenaran ya. Jadi yang tadi sebelum masuk ke pertanyaan tadi, itulah bagian dari sesuatu. Kalau ngomong sakral, kalau ngomong niskala di Hindu, kalau ngomong goib secara umum, ya itu yang tidak bisa dimainkan, tidak bisa rekayasa oleh manusia. Luar biasa. Itu tadi apa tuh? Yang pelaksanaan di Bali dan luar Bali? Ya, sudah. Ya kalau di Bali kan jelas itu khusus juga di Bali Selatan ya. Tidak di Gunung Menduruk. Tapi di Bali yang lain bisa aja kan desa Bawacara, Kalapatra. Desa Bawacara kan suatu tempat kunci dan kadang. Kalau desa Bawacara aturan setempat. Desa Bawacara. Nah sekarang kalau di Bali kan jelas hukum keluarga, hukum desa, hukum pemerintah, hukum niskala dan sastra kan masih ada semua. Kalau luar Bali kan nggak ada, putus kan? Ya, hukum keluarga kalau dia Hindu ya dia punya aturan itu. Kalau dia ada di desa yang tidak kayak kemarin misalnya di Kemping bisa melakukan desa dresta, aturan desa. Karena mayoritas di situ kan umat Hindu. Kalau di luar itu kan tidak bisa. Loko kan ini pemerintah. Ya, kalau pemerintahnya ya katakanlah kalau di desa itu desanya murni itu kan berarti ada desa-desa, ada kepala desanya dan lainnya. Itu tentu tunduk dengan aturan. Ya kan? Nah kalau di luar Bali tadi, ya jelas kan tidak bisa menerapkan apa yang ada di Bali. Ya kan? Nah kalau dulu ya berapa waktu yang lalu, ya pelaksanaan nggak ngosong ngomong asram, nggak ngosong pasraman. Nilai agama Hindu pada yang waktu berapa tahun yang lalu, setiap sekolah yang ada murid Hindunya 1 atau 2, sekolah itu nyiapin guru agama Hindu nggak? Kalau sekolah nggak, paling digabung sih. Iya, artinya kan mestinya apa? Disediakan satu sekalipun. Nah itulah sebabnya di Jakarta atau di luar
Bali sekarang mungkin semuanya ada asram. Maka di Mangkujude ada asram kan. Itulah menggantikan peran ya kebutuhan murid ya ini yang ada di sekolah yang tidak ada guru agama, yang tidak siap guru agamanya. Nah ketika itu terus yang juga itu anak-anak kayak Kak Gowa, Kak Gongde termasuk Mas itu kan ketika itu baru ada sekolah minggu. Tadi kan tidak ada. Tadi gimana mau ujian ini tadi ikut apa itu nanti diperiksaan lagi. Nah yang merisanya bukan itu kan bisa salah bisa betul. Gitu loh. Nah itulah melalui pemuka masyarakat mengusulkan pada Diknas Dikbud pada saat itu. Makanya ada SK untuk sekolah minggu itu nilainya resmi. Itu dasarnya dulu. Awalnya kan tidak. Awal kita kan masih itu terjadi diskriminasi. Bisa nilai-nilai lain. Nah kemudian dengan dasar itulah keluar pasraman yang ada di sekolah-sekolah di pura-pura yang ada sekolah agamanya pasraman. Nah itu di bawah Yayasan Mandira Widyata. Ada yang memayungi. Ada dulu kan Sediakan ya bukan ininya guru ada dibayar nggak? Kan dibayar, kalau kan gimana dia ngajak nggak dibayar. Maka itu semua swadaya dari masyarakat. Nah dengan satu sekarang dengan kondisi sudah formal itu walaupun sekolah tidak menyiapkan tapi ada asram ya ada bersama jelas ada kolektif bisa umat Hindu di Jakarta itu bisa mengakomodasi mencari solusi. Nah, tapi dengan adanya Sabtu libur, itu sudah murni tidak ada alasan untuk tidak melakukan belajar perayaan, bukan tidak melakukan perayaan seperti yang menurut seperti di Bali. Ya, dengan Sabtu kan libur sekarang, kan tidak perlu izin ke sekolah untuk anak tidak sekolah. Jadi dengan dasar itu. Di mana ada pasraman, disitulah wajib dilakukan perayaan Saraswati untuk bisa memahami arti perayaan itu yang utuh. Termasuk ada apa-apa dan itu bisa dilakukan. Maka itu sudah terus dilakukan ketika 2018 di Pura Cilanda. Ya kan, Pura Cilanda mulai dari Winten, kemudian ada ininya. Dan terus diberikan paparannya, ya sehingga mereka bisa memahami itu. Ya, dengan dasar itu minimal ke depan anak-anak muda, apalagi mereka yang lahir di luar Bali, ya orang tuanya juga sudah lama meninggalkan Bali. Gimana pemahaman dia terhadap jelas akan jauh. Itu pentingnya. Sedangkan pengetahuan itu menentukan tujuan hidupnya, dia mencapai tujuan hidupnya itu tidak. Itu. Nah dengan cara itu yang tadi di luar Bali tidak ada alasan untuk tidak bisa melakukan perayaan yang utuh. Sempurna mungkin tidak, tapi utuh bisa dilakukan. Itu tadi penjelasan. Tapi ada lagi yang belum Santi masih penasaran. Ada mantra khususnya nggak sih pas hari malam Saraswati, terus pas waktu diskusi sastra Saraswati, hari malam sastra malam sastra itu ada mantra khususnya untuk Dewi Saraswati nggak sih Ratu? Ya kan tadi udah dijawab ya. Puja Stawa Saraswati kan ada Surati tiap hari tiap puja melakukan pada ada upacara melakukan Setawa Saraswati. Ada Panca Saraswati, ada Saraswati. Kalau Panca Saraswati ketika upacara besar baru nyebut karena ada upacaranya bantennya. Kalau mantra, tolong Santi pahami. Kalau mantra kaitannya dengan banten. Benar. Mantra ada kaitannya sama banten. Nah kalau orang memantra tidak ada bantennya, apa maknanya? Ya kan? Itu loh. Jadi itu kaitannya. Jadi lain dengan japo.
Oh berarti kira sama. Loh enggak dong. Japa kan tadi nama menyebut nama dewa, nama suci, nama ini dewa. Ya nama Siwaya kan Japa itu. Ya. Kalau udah ada ong depannya itu mantra. Oh. Nah, kalau di Dewa Negari kan Om Namo Siwaya boleh-boleh saja. Tapi maknanya kemana? Hilang. Maknanya kan hilang karena tidak ada sarananya. Maka 3 kerangka pikir jenana agama, tato, etika, susila, ritual itu wujud daripada apa yang diomongin. Ya kalau enggak mau apa, mau gimana? Kan ngomong kosong jadi ya. Ya. Makanya kalau ya itulah. Jadi setawa mantra itu hubungannya dengan Banten. Begitu juga sebaliknya, ada Banten tidak di Banten tidak juga tercapai tujuannya. Makanya di kalau Selinggi ada, kalau beliau lupa atau tidak tahu kalau ada suatu Banten yang tidak ucap, ada ininya permohonan maafnya. Kalau enggak ini gimana lo kan makanya memang gampang itu di depan itu pujo-pujo aja kan begitu. Ya? Jadi Setawa, Saraswati setawa ada, Brahmo setawa ada, Siwa setawa ada. Tapi kapan? Sama kayak Siwaratri setawa ada. Ya. Nah begitu juga kemarin waktu tahun Sango. Kan ada panca buta, ya, setawanya, menyebut ya. Nah kalau gimana kalau Santi dipanggil tapi tidak jelas tujuan manggilnya? Pernah jengkel? Ya jengkel dong. Saya untuk apa? Saya dipanggil ke sini kan makanya menggunakan mantra itu maka ada pengundang kaldo kalau mau budayanya ya dan bertato itulah tato, etika, susila, ritual. Itu 3 hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya udah tahu bedanya? Tidak disamakan mantra dengan japa. Mantra yang tadi ada banternya. Ya pasti kaitannya ada dengan prosesi. Makanya udah upekara, mantra, proses. Ada banten kan? Masih kaitan dengan mantranya. Kalau mantra kaitan dengan proses. Ya kalau itu salah ya nggak ketemu. Salah satu salah nggak akan ketemu. Paham? Itu kaitannya. Itulah tetikasan namanya. Itulah aturan main. Ya, aturan mainnya harus jelas. Nah, pertanyaannya, bisa nggak niat Santi baik, caranya tidak baik? Tidak boleh, tidak bisa. Tidak bisa. Niat baik harus dengan cara yang baik. Ya kan? Ya, itu loh. Niat baik atau diikut dengan itulah kebenaran. Itulah kebenaran. Jadi kebenaran nggak bisa dengan jalan tidak benar nggak bisa, Bang. Kebenaran itu jalannya kebenaran. Makanya makna mati itu apa? Suci. Bukan mati itu tunduk dan patuh dengan hukum Sang Hyang Widi. Itu mengetis. Ya, setelah mengetis cuci muka. Itu simbol dari pembersih diri lahir batin. Ya. Terus minum. Minum adalah anugerah. Artinya karena Sang Hyang Widi adalah suci. Kalau tidak cukup dengan tunduk dan patuh. Makanya kalau beliau Sang Hyang Widi adalah suci, kalau kita mau anugerah beliau, kita harus di jalan yang suci. Itulah simbol daripada cuci muka tadi. Suci kan dulu ini baru akan dapat anugerah, baru mohon, baru dapat anugerah. Kalau tidak ya akan dapat. Boleh nggak Santi kalau hobinya balap di jalan raya? Nggak bisa. Kalau di sirkuit mungkin boleh. Bukan mungkin ya, sirkuit tempatnya balap. Kalau di jalan raya kan bukan untuk balap. Itu contoh itu, konkret itu. Kalau membalap di sirkuit itu di ranahnya balap. Jelas? Jelas. Ya. Baiklah, itu tadi diskusi tentang makna dari Hari Saraswati, terus rangkaian acaranya, terus apa proses untuk penerapannya dan lain-lain. Mungkin ada tambahan dari Ratu Resi Agung untuk tentang Hari Saraswati? Ya, tentu
sebagaimana pembukaan tadi pertama, sekarang situasi dunia masih seperti ini. Ya, apalagi sekarang akan masuk ke ranah politik atau pileg ataupun pilpres lain-lain. Itu pasti ada banyak cara yang pembenaran. Belum. Artinya tujuannya yang tujuan itu kan jelas tujuannya ya kalau mau demokrasi ya cara demokrasi yang benar gimana. Ya tentu tidak membuat diri sengaja saling menjadi ya itu ranah. Tapi sebenarnya kalau ngomong politik, kalau Weda itu semua hal ada. Perang ada apa namanya? Perang saja diatur loh oleh Weda. Ya, apa saja yang ada tentang hidup ini diatur oleh Weda. Ya itulah sebabnya ya kalau pendapat itu ya kalau kita sudah masuk ke pendewasaan berpikir, kebiasaan bertindak, berucap, tentu tidak akan menimbulkan efeknya yang perlu dipikirkan. Kita sudah sekian lama loh merdeka, benar nggak kita sudah merdeka pada diri kita sendiri? Yang kita sebut merdeka, tapi kita masih dijajah oleh diri kita sendiri, oleh ketidakpahaman diri sendiri, benar nggak? Setuju. Apa yang nama merdeka itu kan bukan soal merdeka ngibarin merah putih bendera negara, kan bukan itu. Dan ingat ranahnya kan Hutan tular maha berat ampun tular maha wakil, maha sunyi wakil, maha kawi, ya ini nyampu hutan tular kan sudah menjelaskan. Di bawahnya ada Bhinneka Tunggal Ika, kebenaran itu satu. Nah di bawah ada. Kenapa pada saat itu beliau menulis itu hanya dua yang berbeda. Ya, itulah yang jelas ya, Siwa dan Buddha ketika itu. Ya. Nah beliau 10 tahun yang akan datang menuliskan lagi nanti. Sekarang ada dua berbeda, nanti akan banyak yang berbeda. Itu namanya bineka. Itu lebih dari satu yang berbeda. Nah untuk itulah perlu kenapa menerima perbedaan, bukan mencari kesalahan, untuk menerima perbedaan. Nah, jadi kayak sifat-sifat kayak karena tadi mungkin karena di Indonesia banyak suku, banyak daerah yang berbeda-beda dengan dari makna bineka tersebut, cara budaya juga berbeda, tapi kita itu adalah tidak menjadikan alasan untuk kita berantem atau merasa paling benar seperti itu. Jadi kita tetap harus bersatu untuk rukun gitu. Sekarang saya tanya, yang bedanya kebun dengan taman apa? Kalau kebun mungkin identik dengan buah mungkin. Bukan, kebun singkong. Kebun karet. Apa itu namanya? Jadi pohon yang ada di lahan itu apa? Ya kalau kebun karet semua kan? Ya kalau taman bunga, bunganya macam-macam. Nah, mana lebih indah? Taman apa kebun? Taman. Jadi yang berbeda kan? Yang berbeda membuat keindahan. Bukan yang sama. Contoh. Kalau misalnya kalau kita ngomong, ya kalau kemarin waktu kita nyepi di Lawu, yang jaga menjadi satpam ketika kita nyepi siapa? Umat agama lain. Kalau semua umat Hindu, siapa yang suruh jaga? Nggak bisa. Perlu yang berbeda nggak? Perlu. Paham. Itu menghargai perbedaan itu penting. Nah dunia lain aja menerima perbedaan itu, kok kita yang di lain kok menolak gimana? Ayo coba. Ekstrim nggak? Ekstrim. Ya, itu kan dia terbanggakan, dunia lain udah belajar. Yani dari Itali belajar nggak dia? Belajar. Gimana Indonesia kok bisa? Kok dengan rukun? Ya, Gorka. Kemarin dia bawa 9 orang. Apa? Dia kan kenapa di Indonesia bisa itu? Nah itu yang kita. Jadi artinya buat apa kita ngomong slogan apa? Kayak Bhinneka Tunggal. Bukan dasar negara Pancasila.
satu Tuhan Yang Maha Esa. Sudah dong, udah ya doa sama kan. Kenapa kita masih perdebatkan lagi itu? Iya. Kedua, kan manusia yang beradab. Pertanyaannya, sudahkah kita beradab kan gitu loh? Belum sih, masih banyak perdebatan. Nah kalau belum apa? Kenapa kita persoalkan? Mari kita tingkatkan diri kita menjadi manusia yang beradab. Okay. Nah kalau udah kita beradab, mungkin nggak kita persatuan Indonesia mungkin nggak diwujudkan? Kalau kita sudah beradab, persatuan pasti akan terjalin. Pasti akan termuncul gitu. Okay. Ya. Dan yang keempat, musyawarah dan mufakat. Musyawarah dong, bukan saling melapor kan? Salah kan saling melapor. Iya. Jadi Ratu, ini cukup menarik ya obrolan seperti ini. Maksudnya bagaimana sih sikap kita sebagai umat Hindu, apalagi memasuki di tahun-tahun politik. Mungkin masih banyak belum tahu bahwasanya banyak yang kenal Weda itu hanya agama saja. Ternyata Ratu tadi bilang perang aja diatur sama Weda. Politik pemerintahan juga diatur dengan Weda. Jadi banyak sikap bahwasanya untuk mencapai kekuasaan itu banyak fitnah yang Santi lihat ya, sebagai kadang di media sosial saling menjatuhkan, saling persatuan dengan semangat kayak gini, oh ya persatuan gini, tapi di sisi lain menjatuhkan, fitnah sesama anak negeri dan lain-lain. Itu cukup miris sih. Maksudnya hal-hal seperti itu tuh kan yang akan diwariskan, dicontoh oleh generasi-generasi muda milenial. Apa seperti itu? Apa polanya seperti itu? Jadi menurut Ratu Resi, bagaimana sih sikap kita sebagai umat Hindu, khususnya yang awam seperti Santi, menyikapi perbedaan seperti itu? Bahwasanya kan politik itu cukup panas lah kalau kita dilihat di media sosial. Itu menyikapinya bagaimana, Ratu? Kan seperti apa yang tuh bilang, bukan menyatakan diri paling benar, paling pintar. Kenapa disebut ada dasar sebelum kita ada Trikaya Parisuda? Apa dulu, apa dasarnya, apa itu? Berpikir yang jernih, suci. Berpikir yang suci, sehingga kalau dengan pikiran yang suci kita bisa berucap yang suci. Jika sudah berucap yang suci, kita bisa bertindak yang suci. Nah, artinya apa? Apa yang menjadi dasar? Kalau kita ngomong bangun rumah, fondasinya apa? Fondasi rumah. Ya kalau kita membuat rumah, fondasinya itu. Kalau kita membangun tadi karakternya gimana? Dasarnya apa? Trikaya Parisuda. Nah, itu sederhana kan. Semua orang bisa melakukan itu nggak? Bisa kalau ada kemauan. Ya, bukan soal itu. Artinya apa alasan tidak mau melakukan itu? Apa itu haram? Mungkin kadang manusia tuh gengsi loh, Ratu. Bukan soal gengsi, makanya saya mau baik atau tidak kan gitu loh. Ya harus baik. Dasarnya kan apa? Nah kalau kita berpikir nggak baik, gimana kita ngomong baik? Oh enggak. Ya? Jadi... Bagaimana kita mau ngomong? Kita berpikir, ya saya niatnya baik loh, tapi ucapan kita nggak baik, gimana? Oke. Saya dari itu tujuan saya baik, tapi tindakan kita sudah tidak baik, gimana? Oke. Iya, siap. Gimana? Sederhana kan? Sederhana. Jadi tidak mengklaim A dan B lebih baik, tapi mari umat manusia itu. Maka Tuhan bilang, di mana letak manusia lebih mulia dari makhluk lain? Ayo. Dari sikapnya, dari perbuatannya, Mas. Apa mungkin ya? Mungkin ya, Ratu. Ya kan udah tadi. Berpikirnya, berucap itu udah cermin dari umat manusia. Ya, contoh ada binatang buat macan yang memakan anaknya. Kalau sekarang kita ngomong, wah ini manusia lebih mulia, buktinya kita perilaku kita ada banyak yang aborsi atau apa? Ya artinya kan tindakan sudah tidak cocok dengan apa yang kita omong itu loh. Jadi kata kuncinya sederhana. Mari kita kembali ke Trikaya Parisuda. Cara berpikir kita, tidak harus menyamaratakan itu menurut itu, tidak begitu. Cara pikir kita loh. Apapun agama, apapun itu, benar nggak cara berpikir yang suci, yang bersih itu membuat ucapan yang bersih, ucapan yang suci membuat tindakan yang suci, benar nggak itu? Apapun agama, apapun suku, apapun. Iya sih, enggak Ratu. Iya, jadi kadang tuh Santi sedih. Santi tuh cerita ya sama Ratu ini cukup menarik. Santi dulunya kan pers ya, di jurnalis di Bali TV. Jadi Santi sering interaksi dengan beberapa para pejabat politik seperti itu. Terus pas waktu itu banyak sekali kayak ide-ide dari, pas waktu itu ada perkumpulan lah dari anggota salah satu tuh
Terus Santi bilang kayak gini, pas waktu tanya kan karena memang Santi orangnya aktif, kepo, Santi tanya, meskipun Santi bukan anggota dari situ, cuma perwakilan dari pers, tanya, Pak, tolong kami sebagai anak muda, generasi muda, berikan kami contoh yang baik. Karena pas waktu kita lihat di media, rapat saling hujat, saling memaki dan lain-lain, itu jauh dari mungkin dari nilai-nilai Pancasila yang Ratu Resi paparkan tadi. Jadi Santi hanya meminta untuk berikan contoh atau sikap yang baik. Bahwasanya karena kalau lihat sekarang itu cukup miris sih Ratu. Fitnah saling menjelekkannya sesama anak negeri itu luar biasa loh, seperti itu. Tahu alasannya? Nggak tahu. Satu, kita sebagai masyarakat bangsa, kita punya tanggung jawab apa? Dharma negara. Terus apa? Dharma agama. Nah, karena kita mempunyai sebagai makhluk yang beragama, umat beragama loh, bukan negara beragama. Umat beragama yang punya bakti dharma negara. Bukan negara agama loh. Negara beragama. Ya tentu berbeda agamanya. Jalankan tanggung jawab dharma negara dalam sebagai kita masyarakat bangsa. Benar nggak? Kalau kita sebagai umat agama, lakukan dharma agama. Kapan kita dharma agama, kapan dharma negara? Kan kita udah jelasin kemarin panjang lebar. Setuju. Makanya kembali ke dasar itu. Nah, tatanan negara, hukum yang tertinggi di suatu negara, hukum apa? Hukum undang-undang apa, Nabi? Hukum tata negara dong. Hukum tata negara, itu yang pasti kata. Ya, baru ada turun agama sesuai dengan agamanya, turun. Yang mengatur itu tata negara. Maka kita hancur karena hukum tatanya ini tidak diperlakukan, tumpang tindih. Nah, yang ketiga apa? Nabi. Peran dari masing-masing pelaku pemain drama yang dibilang Manggugito. Ya kita hanya melakukan permainan drama aja kita lakukan, itu nggak bisa menentukan sih sebenarnya. Pemain dramanya, orang perannya jadi satpam, melakukan jadi pemimpin jadi office boy, gimana? Nggak bisa. Lakukan peran sesuai dengan perannya, ya. Nah itu yang namanya dijelasin di Siwagamo. Sekalipun Anda keturunan Brahmana sakti dulunya, kalau Anda tidak melakukan menjalankan fungsi Brahmana, bukan Brahmana namanya. Menurut ajaran suci. Kalau sekalipun Anda keturunan Raja Sakti dulunya, kalau Anda tidak menjalankan fungsi kesatria, bukan kesatria namanya menurut ajaran suci. Itu diatur. Berarti dari fungsinya. Loh, fungsi dan peran dong. Perannya. Nah kalau di perannya gimana? Kalau kan boleh pagar makan tanaman? Nggak boleh. Nggak gimana? Tuh, namanya itu pagar kan melindungi. Kok dia yang makan tanaman? Nah, itulah kembali. Itu tidak bilang paling benar. Kalau kembali ke aturan tadi, udah ada dasar negara, udah ada, ya undang-undangnya ada. Lakukan saja. Drama-drama itu. Kita nggak tunduk. Kita milih. 5 tahun milih si A ketua. Kenapa jadi golput? Salahnya jadi pembenaran. Ketika udah menyimpang yang dipilih, saya kan nggak milih. Oh iya ya. Iya, jadi banyak ya. Lo kan siapa yang salah kan? Mesti pilih konsekuen dong. Walaupun sudah pilih kalah, namanya demokrasi, ya yang terpilih dong yang diikuti. Jadi yang dipilih, yang terpilih pun bukan karena yang dipilih oleh kelompok itu berarti dia tidak memperhatikan kelompok itu, kan nggak begitu. Nah itu apa namanya dasar-dasar kepemimpinan itu yang dihancurkan oleh COVID enggak sekarang. Kan itu tatanan ekonomi, Astabrata, Asapinama Guru, itu ada, itu Weda yang ngatur semua. Lo gimana? Iya, jadi kita harus banyak-banyak belajar kitab Weda. Ya kalau itu long salah, itu promosi namanya. Apa kan Santi pengen belajar. Iya, belajar tapi kan tidak. Nah, lagi cukup menarik. Peran Sulingge dalam situasi politik atau dalam pemerintahan, Ratu. Apakah Sulingge itu boleh berpolitik atau bagaimana? Ketika mungkin ada pejabat yang ingin
minta saran atau karena mungkin dianggap Sulingge banyak umatnya atau apa? Bagaimana sih peran jadi seorang Sulingge, Ratu? Yang tadi yang pengertian berpolitik itu tegas banget dulu, politik yang gimana? Politik itu dalam gini, berpikir politik atau berpolitik praktis? Berpolitik praktis mungkin. Nah kalau berpolitik praktis berarti yang nggak usah jadi pendeta dong, kan berarti kan seperti ngomong tadi. Nggak. Jadi kalau berpikir politik berarti bagaimana? Nah kalau orang dewan datang minta nasihat, ya minta nasihat itu berpolitik praktis atau memberi nasihat tentang politik? Memberi nasihat tentang politik. Nah salahnya di mana pendeta? Tidak ada yang salah. Tapi tidak memihak berarti. Jadi misal dari A, B, C, partai A, B, C sampai D atau J untuk datang ke Ratu, misal minta nasihat gitu kan, nggak apa-apa. Atau misalkan partai kan banyak nih, pengen apa ke Ratu untuk minta nasihat tentang apa banyak itu. Apakah hanya cukup yang tak pilih hanya ini aja, yang ini nggak usah, atau seperti apa sih? Nah, itu namanya sudah praktis. Okay. Berarti untuk memilih yang disukai, yang mereka itu kan bukan Sulingge lagi yang nama. Berarti Sulingge untuk seluruh umat gitu. Yang datang. Yang datang, ya. Peran Sulingge untuk semua umat, iya. Pemikirannya loh. Tapi kalau yang di gimana kan yang datang. Yang datang yang. Kalau yang datang gimana orang maunya apa kan yang. Yang datang, yang begitu kan yang datang dikasih tahu A, dikasih tahu timur tapi dia ke barat. Siapa? Yang datang. Jadi dia tahu fungsi Sulingge ada 4. Fungsi Sulingge ada 4 apa aja nih kan? 1 sebagai surya itu penerang. Yang diterangin itu yang gimana? Ya seluruh umat tanpa pilih kasih. Yang diterangi yang gimana? Semuanya. Yang gelap kan? Yang gelap Ya walaupun di situ ada yang terang juga diterangin. Ya tapi tentu yang fungsi penerangan itu kan memberi penerangan. Ya, yang merasa kegelapan, yang minta. Ya kan? Nah, yang kedua. Ya, dalam memberi penerangan. Kalau tahu itu salah. Sulingge diam nggak? Nggak boleh diam. Harus memberi nasihat. Nah ya kemarin pelaksana kemarin ya contoh pelan di Luawu, ya apa tuh sih diam ada yang salah. Nah itu memasang spanduk, contoh kemudian urutan ininya, urutan prosesinya kan dijelasin kan, dibuatin kerangka acuannya supaya jangan ada salah. Gimana? Itu kan penerang enggak? Penerang. Dari awal yang apa yang dia mengingatkan itu diberikan. Nah setelah diberikan itu dia menyimpang, itu ditegur nggak? Kalau ditegur kan? Nah kemudian yang kedua, ya ketika ada kesusahan pikirannya, ada pikiran apa yang dilakukan oleh Sulingge? Mendoakan. Bukan mendoakan. Itu melukat, menghilangkan apa kesulitan dia, apa membuat tidak enaknya di pikiran dia atau badan dia. Itu melukat. Ya kan? Kemarin kita melasti apa? Melukat. Melukat dari keletahan alam. Itu yang melukat. Yang 3 kalau ada kesulitan beberapa yang kemarin mereka sulitnya tuh dalam menentukan gimana sih buat jadinya, gimana saya pelaksana, gimana mau tempatnya, saya nempatin Banten di mana. Maka dibuatkan kosalo-kosalonya dulu, ruangnya dulu. Setuju. Kan katanya itu wadahnya dulu. Maka itu jelasin kalau Anda mau permohonan air suci apa pakai keranjang rumput. Itu loh, itu yang ketiga. Yang keempat, mereka ada upacara. Ya, siapa yang ada upacara, mereka datang. Ya, kayak yang nanti tanggal 1 Juni. Ya mereka kawin sih. Udah 3 bulan yang lalu mereka datang untuk minta tuntunan, minta gimana prosesi dan termasuk prosesinya. Itu gimana? Kan udah kerja duluan. Makanya ada 4 itu. Ya, pertama surya penerang, kemudian pembersih tadi daripada kotor yang menghinggapi pikiran dan badan lainnya. Tatanan rumah, itulah tatan Tri Mandala. Ya, pariangan, pawongan, palemahan. Kemarin tahu nggak yang minta
nasi caru dan gitu. Dia bilang mau ditaburin kemana? Ke rumah pekarangan. Dan mana? Kebun. Tuh. Itulah Tri Mandala, Pariangan yang tempat suci, Pawongan tempat rumah tinggal, dan pelemahan itulah pekarangan termasuk kebun. Itu tata itulah Buana. Konsep Buana itu harus dilestarikan oleh Sulinggi. Sulinggi yang tiap hari berdoa itu untuk tetap menjaga keseimbangan alam itu tanpa diminta. Tanpa diminta. Nah, dengan dasar itu ya gimana salahnya? Nah, makanya ada di dalam tatanan kepemerintahan ada namanya Bagawanta. Nasihat penasihat raja. Penasihat raja gimana? Kan itu juga tidak mimpin, tapi nasihat raja ini salah. Kenapa raja dianggap sebagai dewa yang sekala? Enggak tahu. Karena raja itu bisa mengatur, bisa memberi penghargaan, bisa menuntun, bisa mengalahkan, bisa membuat orang. Itu raja. Tidak hanya itu, juga sama dengan presiden sekarang. Sekarang salah kan, semua salah presiden. Memberi dukung biar semangat pemilih salah. Kan masa mendukung kan nggak bisa mendukung kan? Orang bukan mendukung, memberi semangat yang sama. Salah nggak salah. Mari ya hargai, mari kita sama-sama happy dalam pesta demokrasi ini kan begitu loh. Antara satu calon dengan calon lain kan jangan saling perang kan gitu. Semangat ini nanti kan tergantung dialog oleh pemilih. Siap. Ya, jadi tidak berpikir politik, berpikir ekonomi tidak salah, Pak. Tapi berpolitik praktis yang tidak boleh, berdagang yang tidak boleh, berdagang praktis, menjalani ekonomi praktis masa sulitnya jualan. Gimana? Siap, jelas. Ya? Luar biasa banget. Itu adalah penasaran tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi dikaitannya dengan Saraswati sampai sikap kita Upasa Dharma untuk menjelang tahun-tahun politik, bagaimana kita tetap menjaga kerukunan antar umat beragama juga, antar perbedaan pilihan juga seperti itu. Sebelumnya motor ada satu. Tapi kita kan tatanan kepemerintahan itu kan macam-macam kan, ada geopolitika, ada macam-macam demokrasi, ada sistem kerajaan sekarang kan. Terus sih mengkritisi saja. Ya, negara yang anti dengan kerajaan, mengusulkan demokrasi, kenapa masih ada raja di negara itu? Tidak tahu. Nanti. Contoh, kingdom ada rajanya nggak? Kingdom London, Inggris. Iya. Ada. Dia kan menggerak biar demokrasi, tapi dia bukti masih ada raja. Raja. Iya. Terus yang lain lagi. Tapi kalau kerajaan berarti sistem monarki. Bukan soal sistem monarkinya. Lebih. Kan itu namanya dualisme dong, standar ganda. Di satu sisi nggak setuju dengan sistem kerajaan, tapi dia sendiri masih berstatus raja, king, apapun namanya. Termasuk yang lain misalnya, yang strict dengan monarki apapun namanya, tapi itu yang tidak konsisten. Itu maksudnya. Jadi dalam konteks ini, mari kembali ke aturan apapun yang dipilih, tentu harus konsisten dong. Ya. Nah, kalau kita sudah sekarang berjamaah demokrasi, murni demokrasi. Ya, artinya sudah tentu baik enggak? Sudah tentu mencapai tujuan negara belum? Ya, maka itu cuma contoh kan pada waktu yang lalu zaman kerajaan kan sudah masing-masing kerajaan bisa mencapai zaman keemasannya. Zaman keemasannya loh, berarti kan di mana salahnya? Rajanya sejahtera, ininya bisa dikenal oleh gimana? Nah sekarang dengan pikir yang baru sekarang ini sudah nggak mencapai zaman keemasan. Itu evaluasi dong. Itu di mana salahnya?
kan tidak menyalahkan satu sisi aja, tapi di lain sisi itu paham, sangat luar biasa sekali. Asungkare, obrolan yang sangat cukup menarik di Jakarta Selatan ya kan. Nah ini tadi nggak terasa Ratu, kita ngobrol berbicara udah sampai 1 jam 15 menit. Jadi banyak ilmu yang kita dapat di channel ini. Dan sebelumnya matur suksma untuk kesempatan Ratu Resi sudah berkenan hadir dan selalu ngisi di channel Santi Dharma Chandra yang sebelumnya Santi nggak tahu. Jadi bisa belajar, dan mungkin teman-teman juga bisa belajar di channel Santi Dharma Chandra ini. Mohon kiranya untuk ditutup dengan doa, semoga channel Santi Dharma Chandra ini bisa bermanfaat bagi umat sedharma untuk dasar kita untuk belajar. Mohon kiranya didoain Ratu. Ya. Ya, sebelum terus doa, terus garis bawahi lagi semua ini adalah semua pengetahuan kebenaran. Ya, makanya itu ada sloka yang menyatakan ya ikang dharma inaranan widi. Jadi kebenaran itulah Tuhan, Sang Yang Widi itu. Makanya dengan kita melakukan kebenaran itulah yang melindungi kita. Maka ada dharma, rasati, rasita. Nah, dengan dasar itu tujuan daripada konsep Buana ini, konsep kenapa Tuhan menciptakan jagat alam raya ini untuk kesejahteraan dan kedamaian isinya. Maka itu beliau memerintahkan para dewa-dewa turun ke bumi untuk menata cara menghidupi diri, menata diri, gitu loh. Jadi kalau sekarang itu sudah konsepnya, itu prakteknya jalan lain kan, itu. Nah, dengan dasar itu, mari kita kembali dulu ke, kalau kita memang menghendaki dunia dan semesta, lakukan aturan itu semua itu, ya kan? Ya, lakukan kebenaran lah. Ya, makanya ya yang lalu juga diwarisi oleh leluhur kita kan? Apa? Sabda Palon. Lagi janji. Nogo, nah, itu kan sudah lagi sudah diselewengkan itu. Itu mau pecah belah itu kan lagi janji mau mengganti yang lain. Sabda Palon no gengong, artinya apa? Sabda Palon berbicara yang benar. Ya, bicara yang benar. Noyo gengong berbuat yang berguna bagi kesehatan umat manusia. Jadi dua itu. Jadi gimana? Bukan mitos, bukan apa. Itu makna daripada sebuah nama. Ya, kalau itu kalau sudah selesai kami tutup dengan doa. Ruam sama suamam ya kita para mangluan cocok waka wam inaksara mina padan mina bati namudi namantata wati dewan wana pemangkan minam prian bati hindang maiswan tapu jema bayi wong persuang gat waka wong anu gerake manu aram dewa sar canam sawang janam nama salunta kembon dewa dewi masih dianya bisa dari ini wong gering menukira wong gering menukira wong gering para masih nama waka Om Santi 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 Om